Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempunyai mesin TV Samsung 21 in. Di sini kerusakannya adalah TV-nya mati total ya. Oke, sebelum lanjut kita like, subscribe dan komen dulu ya. Di sini ada STR ya. Dia pakai STR tapi ini sudah dicabut dari teman saya. Jadi ceritanya dia mau servis sendiri, tapi dia nggak bisa. Nah, baik, di sini coba kita lihat dia pakai kode playbacknya. Saya lihat dulu. Ya, di sini kode playbacknya BSC 25021 8N. Ini adalah kode dari TV Samsung ya. Ini kode playbacknya ya. Sebelum saya mulai, saya jelaskan sedikit. Ini yang di blok hitam adalah rangkaian regulator. Di sini dia menyuplai tegangan 300 volt. Ini adalah elko kapasitor yang 300 volt itu. Ini ada kaki main dan satunya plus ya. Dan ini ada IC STR ya. Ini STR. Ini STR yang tadi sudah dicabut. Dia STR itu untuk drivernya, untuk pengendalinya. Dan di sini adalah rangkaian playback yang dari yang kita lihat tadi. Ini adalah playback di sini. Terus ini ada rangkaian B plusnya. Ini kapasitor, kaki-kakinya di sini. Dia coba kita lihat nilai kapasitornya berapa. Di sini kapasitornya tertulis ya. Bentar. Ya, ini nilainya 100 mikrofarad, 160 volt. Jadi kurang lebih di sini tegangannya 130, itu untuk tegangan normalnya. Nah, ini kita lihat dulu. Terus kita lanjut. Ini adalah bagian gayung ya. Ini horizontal dan di sini ada IC vertikal. Bisa Anda cermati dari PCB tersebut warnanya udah berubah jadi hitam. Ini karena dia overhead. Ini dia panasnya, makanya dia bisa hitam kayak gini. Oke, di sini saya akan coba ukur tegangan. Saya akan mencolokkan dulu hidupkan TV untuk mengecek tegangan regulatornya. Di sini lampu indikatornya mati ya, tidak menyala sama sekali ya. Ini sudah saya start tapi nggak ada perubahan, berarti ini TV-nya benar-benar masih mati ya, mesin TV-nya ini. Ini untuk pengukuran tegangan regulator. Ini saya taruh di skala 1000 volt DC ya. Kita ukur dulu bentar. Yang grup pada tester normal itu dingin, yang merah. Kita cari cara yang enaknya buat mengukur. Nah, ini sudah masuk tegangannya 300 volt. Sudah masuk tegangan 300 volt di sini. Kemudian di sini saya mau mencoba mengukur tegangan B plusnya apakah keluar atau tidak sama sekali. Untuk pengukurnya, grup hitam di ground, yang grup merah kita taruh di kaki B plus. Ini
tegangan tidak keluar ya, di sini juga tidak keluar. Jadi ini penyebab TR horizontalnya jebol, tapi kita nanti cek dulu ya pakai ohmmeter. Ini steker sudah saya cabut ya, tapi tegangan masih menginduksi. Di sini masih ada 300 volt. Ini sangat bahaya ini ya. Ini adalah tegangan induksi, atau bahasa yang sering digunakan pada saya itu tegangannya ngendok, jadi tidak mau tidak mau kebuang ini tegangannya. Untuk mengesetnya kita harus pakai solder. Ini adalah steker atau colokan solder yang paling aman. Jadi diusahakan jangan pakai obeng atau apa ya, terlalu resiko, bisa menyebabkan kapasitor itu sendiri rusak. Nah ini tegangan sudah short, sudah kebuang, jadi sudah aman. Ini saya mau mengukur transistor horizontalnya ya, apakah dia short dengan ground atau tidak. Dan saya coba dulu di skala kali 10 ya. Yang grup merah kita taruhkan di ground, dan grup hitam kita bisa taruh, sebentar saya zoom dulu biar agak jelas ya. Yang grup hitam nanti kita taruh di ada kapasitor 160 volt. Kita taruh lagi ya. Nggak kelihatan benar. Ini biar agak jelas dulu. Sembari mengukur bisa Anda perhatikan pada jarum avometer ya, pada jarum. Nah ini jarumnya dia langsung naik, tidak turun. Ini kalau misalkan normal, dia begitu dicek jarum akan langsung kembali turun, walaupun dibolak-balik ya, dia harus turun, tapi ini tidak. Jadi ini jadi flashbacknya bisa jadi short di horizontalnya. Setelah saya penasaran pada transistor horizontal, saya akan coba mengukurnya ya, masih di skala kali 10. Kita langsung mengukur di kakinya. Di sini mengukurnya hampir sama dengan transistor lainnya ya, transistor seperti kayak Sanken, Toshiba, MOSFET gitu ya. Saya kalibrasi dulu biar akurat ya pengukurannya. Kita ukur kembali. Nah, benar. Anda perhatikan jarum di multitasternya, dia langsung menunjukkan angka 0. Berarti ini short ya. Ini udah positif short. Saya bolak-balik, tetap hasilnya sama aja. Ini seharusnya ada semacam toleransinya gitu ya, ada nilainya, tapi ini langsung short. Ini saya mau lihat transistor horizontalnya ya, serinya ini berapa. Bentar, saya zoom dulu biar agak kelihatan serinya. Di sini transistor horizontalnya ini tidak memakai heatsink ya, jadi sangat riskan sekali bisa saja jebol karena terlalu panas dia. Ini bisa jadi kemungkinan dia penyebab shortnya panas atau overheat ya. Saya akan mencopot transistor horizontalnya yang tadi ya. Bisa
saya akan coba mencoba dulu. Saya akan mengukurnya lagi untuk memastikan apakah benar-benar transistor horizontal ini sudah short. Kayaknya enak ya sobat. Kita lagi servis kayak gini, ada yang jualan nasi jagung sambil makan nasi jagung. Tapi sayangnya ini lagi bulan puasa, jadi iman saya masih kuat. Ini dia transistor horizontal yang tadi kita ukur. Ini kita ukur pakai multitester untuk memastikan apakah benar-benar transistor horizontal ini short. Ini kalau ciri-ciri transistor horizontalnya short, pasti pada jarum multitester langsung menunjukkan di angka 0 ya, nggak ada toleransi sama sekali. Jadi sama persis kita mengukur kabel atau mengukur logam, jadi dia langsung short gitu ya. Oke, udah kayak gitu berarti udah positif short. Dan tadi transistor horizontalnya sudah saya cabut. Saya akan mengetes lagi apakah masih short antara nah, sangat berbeda sekali ya sobat. Di sini jarum avometer langsung turun, itu menandakan bahwa dia sudah tidak ada indikasi short lagi ya. Ini sudah normal. Untuk mengecek kembali kita harus balik dulu, lalu kita balik lagi di grup merah di ground, grup hitam di kaki B+. Nah, di sini jarum pada multitester kembali turunnya, berarti ini sudah normal, sudah tidak ada lagi short. Dan ini saya mempunyai ganti TR horizontal. Saya pakai punya bentar, ini nggak kelihatan, punya Philips ya, ini punya Philips, ini Philips, dan ini ini walaupun tidak sama tapi tidak apa-apa, yang penting sistem kerjanya masih sama ya, sama-sama horizontal. Kita cek, nanti kita bisa lihat perbedaannya ya. Kita balik. Nah, sini sudah bergerak tapi dia tidak mentok ya jarumnya, masih ada toleransinya. Untuk cara cek transistor horizontal agar lebih detail lagi, kalian bisa coba lihat di YouTube ya, atau di konten-konten lain, atau di Google Anda bisa cari agar bisa lebih jelas lagi. Jadi ini tadi inti permasalahannya, penyebab TV ini mati ini disebabkan oleh transistor horizontalnya sudah short atau jebol. Jadi dia menginduksi tegangan 300 volt tidak bisa kebuang karena tidak ada beban. Ini saya pasang dulu lagi ya sobat. Di situ saya sekalian solder agar bisa langsung saya cek tegangannya apakah udah normal atau belum.
Ini sebelum saya colokkan ke listrik, saya akan cek dulu ini apakah masih short. Nah tidak ya, ini jarum pada voltmeter dia langsung turun sama persis kayak tadi sebelum kita pasang transistor horizontalnya. Jadi ini insya Allah sudah normal ya. Kita akan coba cek di sini nanti tegangan regulatornya apakah keluar. Berhubung saya tidak punya stok STR tadi ya, saya di sini menggunakan gajun. Ini gajun adalah sebuah manipulasi ya, universal. Di sini buat 21 in. Kalau mau pakai yang di atas 21 in nggak apa-apa, itu lebih bagus. Sampai sini saya pakai yang 21 in aja. Kita lihat dulu seperti apa. Ini ada 3 kabel ya, yang biru, merah, sama hitam. Ini yang biru sudah saya potong karena saya kalau pasang gajun tidak pernah pakai kabel yang warna biru. Ini yang saya pakai warna yang merah dan hitam. Untuk pemasangannya kita langsung saja. Oke. Jadi pemasangannya sangat mudah ya. Yang kabel merah kita solder di kaki plus dari kapasitor ini ya. Ini kaki plus, kita urutkan harus masuk ke kaki nomor 4 pada STR yang kita copot tadi. STR kaki nomor 4 ini adalah VCC nya ya, atau tegangan input dari STR tersebut. Kita solder. Di sini saya soldernya tidak di satu kaki tapi di sebelahnya ya, nggak apa-apa, itu yang penting masih satu jalur. Dan yang hitam kita hubungkan di ground. Kita cari groundnya itu dari sini, ada kaki main, ini ada hot ya, tekan tinggi, kita sambungkan ke kaki heatsink. Ini kira-kira seperti ini. Kita sementara bisa cek dulu apakah sudah normal atau belum. Nah ini nanti saya akan coba mengecek tegangan. Sebelumnya saya mau copot dulu bebasnya, langsung nyemprot tegangannya.
selesai penyopotan pada jalur bebas, saya mau mengukur dulu tegangan bebasnya apakah sudah keluar normal atau belum. Mbak, aku nitip ya Mbak. Bentar, saya ganti skalanya dulu. Ini tegangan bebas ini 130 ya, 120, 130 itu udah normal. Kita cek di sini, kita urutkan jalurnya. Nah, di sini ini ada jalur B+. Untuk yang grup hitam kita taruh di ground. Kita cari posisi yang enak. Kita pastikan dulu agar tidak menempel. Nah, sini sudah menunjukkannya. Di sini ada 150 volt. Ini tegangan belum normal ya, ini masih sangat besar. Untuk tegangan B+ 120 dia jadi 150, tapi ini nanti bisa diturunkan kembali dari gajunnya. Ini bisa lihat 150 volt ya. Ini nanti kita turunkan dulu lewat trim pot di gajun. Sini kalian bisa lihat, ini indikatornya sudah menyala. Menurut saya kegedean ya untuk bebasnya, tapi saya sini mau lihat dulu tegangannya berapa. Nanti tegangan di regulatornya. Di sini normal 300 volt. Dan setelah kita ini ya, tadi kita copot, dia tegangannya sudah kebuang, berarti di rangkaian regulatornya sudah normal kembali. Ini sudah tidak ada tegangan, sudah otomatis kebuang. Nah, sudah tidak ada yang short. Untuk pemasangan gajun sendiri kita harus menyiapkan isolator. Kenapa? Karena ini bodi tidak boleh menempel langsung dengan heatsink, karena bodi ini adalah salah satu sumber tegangan atau menempel pada kolektor. Caranya kita pasang dulu di sini, kita kasih baut, lalu kita bisa langsung memasangkannya atau menempelkan pada heatsink. Usahakan dari transistor gajun ini menempel dengan baik di heatsinknya agar dia lebih awet, tidak gampang overheat yang pastinya, dan usahakan juga rapi agar nanti mempermudahkan kita dalam pemasangan di ini TV lagi ya. Dan jangan lupa tadi kabel merah dan hitamnya kita lewatkan dari sini ya, jangan sampai kebalik juga. Dari STR
kabel warna hitam kita hubungkan di ground atau kaki main dari kapasitor 300 volt. Nah, gajun ini ya tadi ini bisa diatur buat menurunkan voltase bebas tadi, ngaturnya di remote situ ya. Untuk mengecilkan atau menurunkan tegangan, kita harus memutar berlawanan arah jarum jam. Kita muternya ke kiri, kita memutarnya sedikit-sedikit aja. Ingat ya, ini untuk memutarnya ini harus posisi TV off ya, nggak harus posisi on. Ini TV harus posisi off. Baru kita bisa putar sedikit, lalu kita ukur lagi tegangannya. Sekarang kita bisa mengukur tegangan B plus apakah sudah turun normal. Setelah kita putar terimpot pada gajun, kita ukur dulu tegangan B plus apakah sudah normal. Aku nek sing poso wingi lho aku ya iso mangan ku melok. Nah, mangan. Iki aku iso pesen. Nah, di sini tegangan sudah normal ya, 130. Sini udah normal ya, 130. Ini kita kembali cek ya untuk memastikan. Alhamdulillah, ini tegangan sudah sangat normal sekali. Sudah 120. Nah, ini sudah normal sekali ya. Jadi ini TV sudah bisa bekerja, sudah bisa dipasangkan ke tabung ya. Ini tekan B plus sudah normal. Semoga saja jadi pemirsa ya. Nah, inti dari penyebab kerusakan TV ini adalah pada rangkaian horizontal atau transistor horizontalnya. Tapi kenapa di sini saya pakai gajun? Karena dari STR ini saya kebetulan tidak punya. Saya juga menyetop gajun ya. Jadi stok yang saya punya cuma gajun. Jadi saya pakai saja daripada tidak pakai. Tapi akhirnya ini sudah jos ya. Alhamdulillah sudah jadi. Dapatnya kalian bisa dengar itu suara semprotan dari flashback. Itu petanda TV ini sudah sangat normal sekali. Tegangan bebas sudah terukur 120 volt dan tegangan lainnya juga sama. Oke, pemirsa jangan lupa like, comment, dan subscribe ya pastinya. Intinya kalian yang ingin mencoba terjun servis TV, jangan ragu, jangan takut. Yang penting kalian sudah tahu tegangan-tegangannya, area mana saja yang berbahaya. Terus dukung konten ini ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.